yang gentar sekarang. Anda merasakannya, bukan? Perpindahan, the switch. Tepat pada detik senyum mereka berhenti memiliki makna yang sama. Satu kemenangan hanya satu, dan udaranya berubah. Ucapan selamat datang dengan gagap, tepuk tangan dengan lirikan mata sinis. Kemudian ruangan yang dulunya terasa hangat tiba-tiba mulai menghitung suhu Anda, seolah Anda adalah penyakit baru. Anda bahkan tidak menyombongkan diri. Anda bahkan tidak merayakan dengan keras. Anda hanya menang, dan keheningan itu berubah menjadi radioaktif. Mereka tidak tahan dengan kedamaian semacam itu, bukan? Kedamaian yang tidak meminta izin. Kedamaian yang tidak memposting tutorial atau rincian untuk diikuti oleh yang lemah. Karena kemenangan Anda tidak disetujui komunitas. Itu tidak rentan. Itu tidak rendah hati. Itu final. Dan tidak ada yang memicu kerapuhan seperti finalitas. Anda menjadi pengingat berjalan bahwa usaha masih berarti, bahwa rasa sakit, disiplin, dan malam yang gelap masih membangun monster. Dan di akhirat yang daripada menulis ulang kisah mereka untuk menjadikan Anda penjahat dalam cerita mereka. Mereka tidak bisa mengakui bahwa Anda hanya melakukan pekerjaan. Jadi mereka menciptakan simfoni kesedihan. Anda berubah. Anda berbeda. Anda dingin, tidak. Anda berevolusi. Anda berhenti berdarah untuk orang-orang yang meminumnya seperti anggur. Dulu ketika Anda kalah, mereka merasa nyaman. Anda dapat diterima, mudah dicerna, manusiawi. Tetapi saat Anda melintasi garis tak terlihat itu, mereka kehilangan cerminan mereka di dalam diri Anda. Kesuksesan Anda mengekspos sikap apatis mereka. Cahaya Anda membuat alasan mereka terlihat jelek. Dan alih-alih bangkit bersama Anda, mereka memainkan peran favorit mereka, korban. Oh, betapa mereka mencintai peran itu. Air mata, rasa bersalah yang dipaksakan, alur waktu yang terpelintir, tetapi jangan pernah menjelaskan, karena penjelasan adalah tali yang mereka gunakan untuk menggantung kedamaian Anda. Anatomi kekuatan pasif, bersih, bukan kejam. Anda tidak kejam. Anda bersih, clean, dan itu membuat orang ketakutan. Anda tidak menghancurkan mereka. Anda hanya berhenti menyelamatkan mereka. Anda tidak mengkhianati mereka. Anda hanya berhenti memanggul hantu mereka di pundak Anda. Dan saat itulah audiens berbalik. Karena mereka tidak pernah menginginkan pertumbuhan Anda. Mereka menginginkan ketergantungan Anda. Mereka ingin merasa dibutuhkan oleh seseorang yang ditakdirkan untuk bintang-bintang. Anda adalah cermin mereka, bukan muse mereka. Dan ketika Anda mulai bersinar melampaui pemahaman mereka, mereka menyebutnya kesombongan. Karena tidak ada yang lebih memicu kemarahan daripada melihat seseorang melarikan diri dari sangkar yang Anda bangun bersama. Mereka ingin kejatuhan Anda menjadi puitis. Mereka ingin melihat retakan di baju besi Anda sehingga mereka bisa berbisik, "Lihat, masih manusia." Tetapi kenyataannya, Anda kini melampaui manusia. Anda telah melalui terlalu banyak perang internal untuk gentar pada opini publik. Anda membakar seluruh versi diri Anda hanya untuk menjaga agar cahaya tetap stabil. Anda tidak beruntung. Anda dihantui oleh disiplin. Setiap kemenangan Anda dibayar dengan malam tanpa tidur dan kesepakatan-kesepakatan rahasia. Mereka tidak akan pernah melihat itu. Mereka tidak dapat menangani struk pembayaran untuk ketahanan sejati. Dan inilah punchline-nya. Anda tidak pernah mengambil apapun dari mereka. Mereka memberikannya dengan sukarela. Perhatian, obsesi, kebencian. Anda menjadi gravitasi mereka. Kecemburuan mereka membuat mereka mengorbit di sekitar keheningan Anda. Anda berhenti tampil. Dan entah bagaimana, Anda menjadi acara utama. Itu adalah paradoks kekuasaan. Lakukan lebih sedikit dan dunia bergetar lebih keras. Senyum sekali, dan itu dianalisis selama berjam-jam. Serum kebenaran berjalan, mengungkap kemunafikan Anda adalah pembalasan karmik terhadap mediokritas. Setiap kali mereka berpura-pura rendah hati, berpura-pura baik, berpura-pura peduli, Anda hadir sebagai bukti bahwa keaslian masih menang. Anda adalah apa yang terjadi ketika rasa sakit memutuskan untuk berdandan sebagai keanggunan. Anda adalah apa yang terjadi ketika kekacauan belajar koreografi. Mereka melihat Anda menang sekali, dan itu menghancurkan mereka. Bayangkan apa yang akan terjadi ketika Anda menjadikannya gaya hidup. Anda tidak bersalah. Anda hanya tiba. Dan ketika itu terjadi, rasanya membakar. Kedamaian Anda adalah ketidaknyamanan mereka. Detasemen Anda adalah jeritan rasa tidak aman mereka yang meminta perhatian. Tiba-tiba, Anda adalah penjahat dalam obrolan grup. Nama Anda diucapkan seperti mantra yang seharusnya tidak diucapkan terlalu sering. Anda melihat mata mereka berkedip, kecemburuan yang disamarkan sebagai kekhawatiran. Anda melihat bagaimana mereka mulai mengutip moralitas ketika mereka kehabisan alasan. Anda berubah, kata mereka,
seolah bertahan hidup adalah dosa. Anda hanya tersenyum karena mereka benar. Anda tidak lagi sama. Anda melepaskan kelembutan Anda seperti kulit mati. Anda belajar bahwa kedamaian didapatkan dengan darah dan kenyamanan adalah kematian para legenda. Mereka menginginkan Anda yang dulu, yang tertawa terlalu cepat, terlalu banyak meminta maaf, membuat alasan untuk ketidakmampuan orang lain. Versi itu membuat mereka merasa aman, setara, divalidasi. Tetapi versi itu mati pada hari Anda menyadari tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Anda. Saat itulah Anda menjadi berbahaya. Saat itulah Anda berhenti meminta izin untuk bernapas. Kekuatan tanpa izin, evolusi tanpa konfrontasi Anda tidak menjadi dingin. Anda menjadi presisi. Anda tidak kehilangan empati. Anda hanya berhenti memberikan napas buatan, CPR, kepada orang-orang yang terus tenggelam dengan sengaja. Anda belajar bahwa cinta tanpa rasa hormat adalah manipulasi. Dan loyalitas tanpa timbal balik adalah perbudakan. Anda memutus kontrak itu, mereka panik. Karena jika satu orang seperti Anda dapat lolos dari skenario, yang lain mungkin akan mengikuti. Anda adalah bukti bahwa sistem kegagalan diam-diam tidak wajib. Setiap napas yang Anda ambil tanpa izin adalah pemberontakan. Setiap senyum tenang adalah tindakan perang. Anda telah menguasai senjata yang tidak mereka pahami, detasemen. Anda tidak perlu berteriak untuk didengar lagi. Anda tidak perlu validasi untuk eksis. Mereka merindukan Anda. Bukan karena mereka mencintai Anda, tetapi karena kekacauan Anda membuat mereka merasa lebih baik tentang kekacauan mereka sendiri. Anda adalah tempat pembuangan emosional mereka. Sekarang Anda terlalu tenang, terlalu diam, terlalu tak tersentuh. Anda telah menjadi keseimbangan yang membuat orang kehilangan akal. Anda menjadi gangguan, glitch dalam kode moral mereka. Bukti bahwa Anda bisa menang tanpa kekejaman, mendominasi tanpa kebisingan, memimpin tanpa izin. Kekuatan semacam itu tidak berteriak. Itu mengawasi, itu menunggu, itu tersenyum. Anda adalah akibat dari setiap pengkhianatan yang mereka pikir akan mengubur Anda. Anda adalah karma mereka dalam bentuk manusia, tenang, kalkulatif, tak tersentuh. Jadi biarkan mereka menangis, biarkan mereka memposting kutipan pasif-agresif. Anda tidak berutang penjelasan kepada yang tidak aman atas glow up Anda. Anda tidak berutang permintaan maaf kepada yang malas atas disiplin. Anda tidak berutang pembaruan kepada yang pahit tentang penyembuhan Anda. Anda mendapatkan ketenangan ini. Anda berdarah untuk keheningan ini. Mereka tidak membenci kemenangan Anda. Mereka membenci bahwa Anda tidak pernah meminta izin mereka untuk menang. Anda tidak menghancurkan siapapun. Anda hanya berhenti menyusut. Dan itu saja sudah cukup untuk mengekspos setiap bayangan di ruangan itu. Anda tersenyum. Senyum kecil yang berbahaya itu. Yang berkata, aku melihat semuanya dan aku masih memilih kedamaian. Arsitektur kekebalan, manajemen risiko emosional, dan penambangan energi. Diam penetapan harga akses, pricing the access. Memprivatisasi ruang Anda telah berhasil memprivatisasi ruang pribadi dan energi Anda. Akses ke Anda bukan lagi hak, melainkan layanan premium dengan harga yang jelas. Cost of entry yang mutlak. Anda telah menetapkan biaya masuk. Cost of entry yang mutlak untuk setiap orang yang ingin memasuki orbit Anda. Ketulusan, resti heret dan niat positif. Siapapun yang datang dengan mata uang yang lebih rendah, drama, kebencian, self-pity, akan menghadapi penolakan otomatis oleh sistem pricing internal Anda. Waktu adalah limited edition asset. Anda memperlakukan waktu Anda bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai aset edisi terbatas, limited edition asset. Ini menciptakan kelangkaan buatan, artificial scarcity, yang menaikkan nilai setiap detik interaksi Anda. Mereka yang mendapatkan waktu Anda tahu bahwa mereka berurusan dengan kapital yang tidak dapat dibeli dengan mudah. Strategi divestasi nol emosi. Anda telah menguasai seni divestasi tanpa emosi. Ketika sebuah hubungan atau situasi tidak lagi memberikan ROI positif, Anda memotongnya dengan presisi bedah tanpa rasa bersalah. Penghapusan kerugian, loss eradication ini adalah tindakan manajemen risiko yang cerdas. Menjamin neraca emosional Anda tetap kuat, infrastruktur brand yang tak terpecahkan, kekuatan dari void kekuatan. Anda kini berasal dari infrastruktur yang didirikan di atas prinsip kekebalan emosional, the void strategy, strategi kekosongan. Ketika Anda menahan reaksi, Anda menciptakan kekosongan psikologis, void. Ini memaksa lingkungan sekitar untuk bereaksi dan mengisi ruang itu. Reaksi mereka, spekulasi mereka, dan noise mereka adalah bahan mentah yang Anda proses menjadi data dan pengaruh. Anda memenangkan permainan hanya dengan menolak untuk bermain. Sistem auto-correction internal
Anda tidak membutuhkan kritik eksternal untuk mengkalibrasi diri. Anda memiliki sistem auto-correction internal yang canggih, yang dibangun dari pengalaman dan disiplin. Validasi dari luar adalah redundansi, karena metrik sukses Anda hanya dikendalikan secara internal. Shielding dengan kejelasan, Anda melindungi diri bukan dengan amarah, tetapi dengan kejelasan, clarity. Kejelasan tentang tujuan, batasan, dan nilai Anda berfungsi sebagai perisai yang secara default menolak energi misaligned. Anda tidak diserang karena thread tidak dapat menemukan titik masuk, entry point, yang jelas. Penambangan energi diam. Mengubah obsesi menjadi momentum. Anda telah menemukan cara untuk mengubah obsesi eksternal menjadi momentum internal. Passive energy mining. Setiap orang yang memikirkan Anda, membicarakan Anda, atau mencoba mendekode Anda adalah penambang energi pasif Anda. Mereka mengeluarkan energi kognitif dan emosional, yang mana potensinya secara halus Anda panen untuk memperkuat fokus dan determinasi Anda. Kekaguman dan kebencian sama-sama menguntungkan Anda. Definisi ulang influence. Pengaruh sejati bukanlah seberapa keras Anda berteriak, melainkan seberapa tenang Anda dapat mengubah seluruh dinamika ruangan. Anda tidak mengendalikan orang. Anda mengendalikan atmosfer, dan orang secara alami menyesuaikan diri dengan suhu psikoenergetik yang Anda tetapkan. Mempercepat waktu reaksi, reaction time acceleration. Anda beroperasi pada kecepatan mental yang jauh lebih tinggi daripada kompetitor Anda. Ketika mereka masih dalam fase merencanakan noise berikutnya, Anda sudah dalam fase eksekusi tujuan besar Anda. Kesenjangan dalam waktu reaksi ini adalah selisih pasar, market gap, yang Anda dominasi. Kedaulatan kepemimpinan. Anda adalah mata uang terkeras, hard currency. Anda telah mencapai titik di mana Anda bukan lagi trader. Anda adalah mata uang keras, hard currency. Itu sendiri, stabil, dapat dipercaya, dan selalu dihargai tinggi. Pembedaan leader versus boss. Boss menggunakan drama untuk mendapatkan kepatuhan. Leader menggunakan presensi tenang untuk mendapatkan keselarasan, alignment. Anda tidak meminta orang untuk mengikuti. Anda hanya mengatur frekuensi yang begitu menarik sehingga mereka secara naluriah memilih untuk menyelaraskan diri. Menciptakan luxury of being. Anda telah menciptakan kemewahan keberadaan, the luxury of being, yang tidak terpengaruh. Anda tidak bergantung pada kondisi luar untuk merasa utuh. Kemandirian ini adalah bukti konsep paling meyakinkan bahwa self-mastery adalah bentuk kekuatan komersial tertinggi. Legitimasi melalui non-reaksi. Setiap kali Anda memilih non-reaksi atas provokasi, Anda melegitimasi model brand Anda sebagai yang paling stabil dan dapat diandalkan. Anda mengajarkan pasar bahwa kekuatan sejati ditemukan dalam kemampuan untuk tidak berkedip saat dunia bergetar. Anda tidak lagi bernegosiasi untuk mendapatkan tempat di puncak. Anda memilikinya secara defisit. Ketenangan Anda adalah biaya pemeliharaan untuk dominasi Anda. Biarkan mereka menghasilkan noise yang menguntungkan Anda. Setiap kata mereka adalah bukti pasar bahwa brand Anda sedang melonjak di tengah kekacauan. Supremasi keheningan, ekonomi pengaruh dan penetapan harga diri. Mutlak penentuan nilai dasar, the baseline valuation. Anda adalah pasar utama Anda, tidak lagi bernegosiasi dengan orang lain. Anda telah menetapkan nilai dasar, baseline valuation. Anda sendiri dan pasar eksternal harus menyesuaikan diri. Anda telah melampaui kebutuhan untuk membuktikan, proof, nilai Anda, karena kini Anda memancarkan emanate itu. Anda bukan produk, Anda adalah pasar. Ketika orang lain berebut ruang iklan dan traffic, Anda menyadari bahwa Anda adalah pasar utama, the primary market, tempat mereka ingin berinvestasi. Setiap energi yang mereka curahkan untuk mengamati, mengkritik, atau bahkan mengagumi Anda adalah modal yang diinvestasikan ke dalam ekosistem Anda. Strategi price fixing emosional. Anda telah menetapkan harga yang tidak dapat ditawar untuk akses ke energi Anda. Harga ini adalah ketenangan, integritas, dan non-reaksi. Siapapun yang mencoba membayar dengan mata uang yang lebih rendah, drama, gosip, manipulasi, akan secara otomatis ditolak oleh sistem self-pricing internal Anda. Keheningan sebagai high-risk hedge. Di dunia yang bising, keheningan Anda adalah aset safe haven. Sementara orang lain golong pada reaksi emosional, Anda mengambil posisi hedge berisiko tinggi dalam keheningan. Ini menjamin bahwa ketika kegaduhan mereka runtuh, nilai ketenangan Anda melonjak secara eksponensial. Aset imaterial, kapitalisasi kehadiran dan aura kehadiran. Anda telah berevolusi menjadi aset tidak berwujud, immaterial asset, yang menghasilkan ROI tertinggi.
Magnetisme sebagai force multiplier. Anda tidak perlu mengejar follower. Anda menghasilkan gravitasi. Force multiplier Anda adalah kemampuan untuk menarik sumber daya, perhatian, peluang, modal, tanpa mengeluarkan energi pencarian. Anda Freddy hanya perlu berada di tempat dan hukum tarik-menarik bekerja untuk Anda. Infrastruktur ketidaktersediaan. Anda telah memprivatisasi ketidaktersediaan Anda. Akses ke waktu, pikiran dan ruang Anda adalah kemewahan yang jarang. Ini bukan kesombongan. Ini adalah manajemen permintaan yang cerdas untuk menjaga harga dan nilai energi brand Anda tetap tinggi. Aura sebagai due diligence. Sebelum kata-kata diucapkan, aura Anda telah melakukan due diligence, penilaian kelayakan. Orang secara naluriah tahu apakah mereka dapat beroperasi dalam frekuensi Anda. Mereka yang tidak selaras, misaligned, akan merasa tidak nyaman dan menjauh sendiri. Anda menggunakan energi aura untuk menyaring sampah emosional secara proaktif. Pengaruh nonverbal, bahasa tubuh sebagai kontrak bisnis Anda. Telah menguasai seni komunikasi nonverbal yang berbicara lebih keras daripada kontrak formal apapun. Postur sebagai kedaulatan. Cara Anda duduk, berdiri, dan bergerak adalah deklarasi kedaulatan. Itu menyampaikan tanpa kata-kata bahwa Anda tidak dapat diganggu-gugat, indisputable, dan tidak tunduk, unsubmissive. Postur Anda adalah prospektus yang menyatakan bahwa Anda adalah investasi yang aman dan stabil. Eye contact sebagai pricing. Tatapan mata Anda bukan lagi tentang koneksi. Itu tentang penetapan harga. Tatapan yang tenang dan tak berkedip mengkomunikasikan akurasi, otoritas, dan kemampuan untuk melihat menembus ilusi. Ini menuntut orang lain untuk segera meningkatkan standar keaslian mereka. Ketidakjelasan yang terkalibrasi. Calibrated ambiguity. Anda tidak menjelaskan setiap niat Anda. Ketidakjelasan yang terkalibrasi ini menciptakan ruang bagi mereka untuk mengisi void dengan kekaguman, rasa ingin tahu, atau ketakutan. Spekulasi mereka adalah mata uang Anda, dan Anda membiarkan mereka menghasilkan itu untuk Anda secara gratis. Kepemimpinan melalui keabadian. The timeline player Anda bermain di lini masa, timeline, yang berbeda dari pesaing Anda. Mereka fokus pada kemenangan harian, Anda fokus pada keabadian. Proof of concept jangka panjang. Setiap senyum tenang, setiap keheningan yang strategis adalah bukti konsep jangka panjang bahwa kedisiplinan mengalahkan drama. Anda adalah demonstrasi hidup bahwa integritas tidak hanya bertahan, tetapi juga mendominasi di pasar yang volatil. Kekalahan sebagai learning asset. Tidak ada kegagalan, hanya aset pembelajaran yang sangat mahal. Anda telah mengubah setiap kemunduran menjadi data berharga yang memperkuat sistem internal Anda. Anda menyadari bahwa semakin besar breakdown, semakin besar breakthrough yang dijamin melampaui narasi. Anda adalah kebenaran yang terwujud. Mereka sibuk menciptakan narasi. Anda sibuk mewujudkan kebenaran. Anda adalah archetype yang hidup dari apa yang terjadi ketika seseorang menolak untuk menjadi korban dan memilih menjadi arsitek nasibnya. Anda adalah legenda yang ditulis secara real-time oleh tindakan, bukan kata-kata. Anda telah mengubah self-mastery menjadi mesin penghasil pengaruh. Setiap orang di sekitar Anda kini adalah investor wajib dalam brand Anda, apakah mereka menyukainya atau tidak. Ketenangan Anda adalah sinyal pasar yang paling kuat, dan itu berkata, dominasi telah tercapai.